Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Kusnia Triambarukmi. Kali ini saya akan berbagi tentang bagaimana sih membuat buku besar dengan menggunakan manual Excel. Oke, kita tulis aja judulnya dulu, yakni buku besar. Saya melanjutkan yang jurnal umum kemarin ya. Kita pakai CV Jojo Travel. Yang pertama dilakukan, kalian tulis aja dulu akun kasnya. Jenis akunnya ada akun kas, terus kalian bikin judul tabel seperti yang saya lakukan sekarang. Silahkan ikuti saja langkah-langkahnya sesuai yang saya lakukan ini. Atau kalau teman-teman punya kreativitas lain atau yang lainnya silahkan. Tapi secara garis besar, kalau membuat buku besar ya seperti ini gitu kolomnya. Oke, kita bikin line-nya seperti ini kira-kira. Lanjut, kita mulai tanggal 1 bulan 1 2020. Di sini kasnya sebagai modal awal. Senilai berapa? Ya 300 juta. Kita kasih tanda aja ya, kita blok pakai warna background biar kelihatan tebel. Nah, karena di sini kasnya berada di sisi debit, maka kita masukkan di sisi debit juga untuk di buku besarnya. Nah, yang dinamakan memposting itu yang seperti ini ya teman-teman. Kita masukkan dari jurnal umum ke buku besar. Selanjutnya yakni akun kendaraan mobil. Akun kendaraan mobil kita langsung copy paste aja untuk tabelnya seperti ini. Terus kita tandai untuk kendaraan mobil 400 juta. Tanggal 1 bulan 1 2020. Ya, sebagai modal awal ya teman-teman ya. Sebagai modal awal 400 juta, karena di sini kendaraan mobil ada di sisi debit, maka masuk di sisi debit. Sudah, bisa kita blok aja, kita tandai 400 juta. Selanjutnya di akun modal kita langsung copy paste aja ya, seperti yang tadi itu. Kita ganti akunnya sebagai akun modal awal. Lanjut, tanggalnya tetap tanggal 1 sebagai modal awal. Kalian lihat lagi di jurnal umum. Kalau di jurnal umumnya itu kan modal awalnya berada di sisi kredit ya. Jadi nanti ditulisnya juga di sisi kredit. Kita tulis tanggal 1 bulan 1 2020 sebagai modal awal kredit sebesar 700 juta. Karena di tanggal 1 di jurnal umum, saya kembali tegaskan, modal awal berada di sisi kredit, maka di buku besar pun modal awal senilai 700 juta juga berada di sisi kredit. Senilai 700 juta. Jadi total juga 700 juta ya teman-teman ya. Sama dengan 700 juta. Lanjut di soal nomor 2 di tanggal 4 bulan 1 2020. Di situ ada akun kas. Akun kas dihasilkan dari adanya pendapatan jasa. Kita tuliskan aja dulu tanggalnya, tanggal 4 bulan 1 2020. Akun kas diterima karena ada pendapatan jasa. Jadi keterangan bisa dituliskan sebagai pendapatan jasa senilai 5 juta. Karena di situ akun kasnya di jurnal umum tanggal 4 itu berada di sisi debit. Jadi menambah di sisi debit
kita tambahkan aja dari 300 juta ditambah 5 juta. Jadi totalnya 305 juta. Langsung kita tandain lagi kalau akun kas sudah selesai diposting. Bisa kita delete aja untuk akun modal karena nanti yang digunakan akun modal hanya beberapa baris aja gitu. Lanjut di yang akun pendapatan jasa. Kita bisa bold. Terus kita bisa copy paste lagi untuk judul tabel. Pendapatan jasa tanggal 4 bulan 1 2020. Bisa kita langsung sama dengan ke tanggal yang di jurnal umum biar langsung ngelink sebenarnya. Kok teman-teman kepinginnya langsung ngeling bisa aja langsung sama dengan langsung menuju ke jurnal umumnya ya. Di pendapatan jasa ada 5 juta secara tunai, tadi kasnya bertambah 5 juta di debit dan pendapatan jasa juga bertambah 5 juta. Kalau bertambahnya pendapatan kan ada di sisi kredit ya. Tapi ini karena kita buku besar, kita langsung memposting dari jurnal umum. Pendapatan jasa sebesar 5 juta. Selanjutnya ada akun peralatan. Karena akun peralatan kurang ya, harusnya memang di bawahnya akun kas atau karena dia masuk di akun aset. Kita langsung copy paste aja untuk judul dari tabel. Lanjutnya soal nomor 3 di tanggal 5 bulan 1 2020 membeli peralatan. Keterangannya bisa kita tulis karena peralatan kita membeli dari PT ABC, jadi ditulis aja pembelian dari PT ABC senilai 90 juta. Begitu, bisa ditulis kayak gitu. Kita tandain lagi untuk peralatan bahwa sudah diposting. Selanjutnya akun kas di tanggal 5 bulan 1 2020. Sebagai pembelian peralatan mengurangi ya, senilai 50 juta. Kita bisa tambahkan peralatannya dibeli dari PT ABC. Nah, seperti itu kira-kira senilai 50 juta karena kasnya berkurang senilai 50 juta. Nah, kas ada di sisi kredit senilai 50 juta, jadi nanti saldo dari kas itu akan berkurang karena saldo kas normalnya ada di debit dan langsung berkurang senilai 50 juta, jadi nanti sisanya 255 juta saldonya. Kita bisa tambahkan lagi, insert lagi, klik kanan langsung insert. Lanjut di akun utang usaha. Kita bisa copy paste lagi untuk judul tabel. Kita bisa insert lagi, terus kita tambahkan tabelnya. Bisa kita lain lagi. Untuk utang usaha, di sini tanggal 5 bulan 1 2020. Ada transaksi utang usahanya bertambah senilai 40 juta atas pembelian peralatan di PT ABC. Karena di sini utang usaha di jurnal umum berada di sisi kredit, maka kita mempostingnya di buku besar juga harus berada di sisi kredit. Nanti kalau teman-teman bingung kenapa ya saldo utang usaha berada di sisi kredit, belajar ulas lagi aja di saldo normal. Aku udah pernah bahas kok di pertemuan sebelumnya itu tentang saldo normal. Selanjutnya ada akun beban gaji. Mohon maaf, kita masuk di akun BBM dulu ya. Sebelum akun beban gaji, kita bisa copy paste lagi untuk judul tabelnya. Setelah itu bisa kita blok dan kita line lagi
Tanggalnya langsung aja sama dengan menuju ke tanggal transaksi. Tanggal 8 bulan 1 2020 atas pembelian BBM senilai 300.000. Tapi kita bisa langsung sama dengan sesuai rumus. Selanjutnya langsung aja kita sama dengan sesuaikan rumus sama dengan masuk ke jurnal BBM di tanggal berapa tadi? Di tanggal 8. Sedangkan kasnya juga berkurang senilai 300.000 atas pembelian BBM. Jadi kita langsung tulis aja ya teman-teman, ada pembelian BBM di keterangan, berkurangnya saldo karena akun kas di jurnal umum berada di sisi kredit karena kasnya berkurang. Langsung aja ada pengurangan, jadi total saldo kas jadi 254.700.000. Lanjut di soal nomor 5. Di sini tanggal 14 bulan 1 2020 itu ada akun beban gaji. Kita bisa bikin akun lagi di sini, akun beban gaji. Mohon maaf, bukan biaya ya, tapi beban gaji. Saya juga udah pernah menjelaskan tentang perbedaan antara beban dan biaya. Silakan langsung ya dicek aja di video-video kami selanjutnya sebelumnya daripada ini, itu ada penjelasan perbedaan antara beban dan biaya. Bisa kita langsung sama dengan masuk ke tanggal di mana akun beban gaji di jurnal, yakni gaji 4 sopir dari 2 minggu ya, itu gajinya untuk gaji 2 minggu sopir, nilainya 6 juta karena per sopirnya didapat 1.500.000. Langsung aja kita blok lagi untuk ditandai bahwa beban gaji telah selesai diposting. Lanjut di akun kasnya, keterangannya sama ya, kasnya kan berkurang karena membayar gaji 4 sopir yang dibayarkan selama 2 minggu. Tanggalnya 14 Januari 2020, nilainya senilai 6 juta. Langsung kalau berada di sisi kredit maka mengurangi saldo dari kas. Kita bisa langsung menggeser karena tadi sudah saya bikinkan rumus ya. Kalau saldo di debit ditambah dengan saldo atas adanya transaksi di debit dan mengurangi saldo di kredit. Selanjutnya tanggal 18 itu adanya pendapatan jasa PT UVW. Langsung aja ditulis di sini pendapatan jasa PT UVW senilai 15 juta. Kasnya kan berada di sisi debit. Jadi nanti akan menambah dari saldo kas. Tanggal 18 bulan 1 2020. Langsung kita blok aja atau kita tandain lagi bahwa kas sudah selesai diposting. Lanjut di pendapatannya, di akun pendapatan, di jurnal pendapatan, sewa mobil PT UVW kan tadi ya, adanya penambahan senilai 15 juta. Langsung kita tambahkan ya di sini, nilainya berarti ada pendapatan jasa senilai 20 juta. Lanjut di soal nomor berapa tadi? Ya, di soal nomor 7. Ada utang usaha. Di sini tanggal 20 bulan 1 itu melunasi utang usaha di PT ABC. Jadi utangnya akan dinolkan. Di sini ada utang usaha berada di sisi debit karena adanya pengenalan hutang tadi. Berarti hutang kita impas ya, semuanya sudah dilunasi. Oke. Lanjut di akun kasnya, di jurnal kasnya, ada kas senilai 40 juta mengalami pengurangan. Tanggal berapa tadi?
di tanggal berapa, tanggal 20, langsung kita tandain bisa. Untuk tanggalnya langsung sama dengan masuk ke tanggal jurnal umum. Pelunasan utang usaha dari PT ABC kan tadi ya keterangannya, senilai 40 juta langsung sama dengan masuk ke jurnal umum aja, di sel jurnal umum 40 juta agar bisa ngeling ya teman-teman. Seperti itu, kita benahin seperti ini. Selanjutnya tanggal 22 bulan 1 2020 itu terdapat pendapatan jasa atas jasa yang telah dilakukan PT CV Jojo Travel. Di sini ada kas mengalami penambahan senilai 30 juta karena adanya pendapatan jasa tadi ya. Sini ada akun piutang usaha, karena belum ada di sini tabelnya, kita bikin tabel baru lagi. Akun piutang usaha. Bisa kita copy lagi untuk judul tabelnya. Langsung kita masukkan tanggalnya, tanggal 22 bulan 1 2020. Atas pendapatan jasa dari adanya piutang usaha ya kan. Kalau piutang usaha kan saya udah pernah jelasin tadi di awal, kalau piutang usaha itu adalah apabila orang lain yang menghutang kepada kita, jadi kita punya duit di orang lain, maka diakuin sebagai piutang usaha. Sedangkan kalau kita yang mempunyai hutang, diakui sebagai utang usaha gitu ya. Selanjutnya di pendapatan jasa, ada lagi pendapatan jasa ini di tanggal 22 bulan 1 2020 kan. Langsung aja kita ketik pendapatan jasa, langsung sama dengan menuju ke sel pendapatan jasanya senilai berapa di jurnal umum. Langsung kita rumus aja sama dengan total dari. Lanjut, berarti tadi total dari pendapatan jasa senilai 70 juta. Selanjutnya di pendapatan jasa yang kedua di yang terakhir di tanggal 26 bulan 1 2020 itu ada pendapatan jasa senilai 40 juta. Langsung kita masukkan aja pendapatan jasa senilai 40 juta. Nah, pendapatan jasa senilai 40 juta. Lanjut di beban gaji. Di sini ada beban gaji 4 sopir dan 2 karyawan. Karena di situ di jurnal umum senilai 13 juta berada di debit, maka kita masukkan di sisi debit. Senilai 19 juta total saldonya untuk beban gaji yang telah dikeluarkan. Terus kita masuk yang terakhir ada akun kas yang harus diposting atau diposting di buku besar tanggal 30 bulan 1 2020. Ada gaji 4 sopir dan 2 karyawan, kita tulis aja. Kita langsung masukkan di sisi kredit karena postingnya kas di jurnal itu ada di sisi kredit. Mengurangi dari saldo, jadi saldo total 280.700.000 rupiah. Selanjutnya bisa kita rapikan tabel-tabelnya yang tidak digunakan ya, atau sisa tabel yang tidak digunakan. Bisa kita hapus aja dari tabel. Kita blok dulu, terus kita klik kanan dan kita delete. Sekian. Semoga bermanfaat tutorial kali ini. Semoga kalian lancar belajarnya. Selanjutnya saksikan terus ya untuk video-video aku selanjutnya. Terima kasih.